Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, jumpa lagi di video mahkota elektronik ya. Oke, di video kali ini kita kedatangan satu buah televisi ya, yang tidak ada merek ya teman-teman. Bisa dilihat itu mereknya sudah tidak ada sama sekali. Jadi anggaplah ini TV Cina ya, karena sepertinya ini adalah TV Cina ya. Dengan kerusakan itu, kalau berdasarkan nota ya, nota servisnya itu adalah tidak ada gambar ya teman-teman. Jadi kita akan mengecek saja dulu bagaimana, apakah benar-benar tidak ada gambar atau bagaimana ya, karena seringkali kita mendapat laporan itu beda ya dengan kerusakan yang sebenarnya teman-teman. Nah ini dia ya, ternyata gambarnya itu cuman bergaris ya, seperti ini. Oke, kita langsung bongkar aja dan melihat isi dalamnya. Oke teman-teman, jadi seperti ini ya isi dalamnya. Benar ya, TV Cina ya, sudah bisa ditebak ya dari belakang ya teman-teman. Oke, jadi untuk kasus ya televisi dengan kerusakan gambar bergaris seperti ini, itu di video-video sebelumnya udah saya pernah bahas ya teman-teman. Namun di video yang dulu ya, itu mesinnya beda ya teman-teman. Kalau video yang dulu itu menggunakan mesin Wacom dengan 2 IC ya, sistem IC ada 2 biji ya. Kalau untuk yang saat ini IC-nya ya cuman satu teman-teman, yaitu menggunakan IC tunggal seperti ini ya. Oke, jadi karena ini kerusakannya adalah gambar bergaris ya, gambar cuma bergaris antara ke pinggir ya, maka pertama-tama yang harus kita cek itu adalah di area vertikal ya teman-teman, area vertikal, karena dia gambarnya garis horizontal ya, berarti yang rusak itu atau yang ada masalah itu biasanya di area vertikal. Jadi agak kebalik ya biasanya kalau TV, kalau dia agak gambarnya vertikal ya, maka biasa kerusakan ada di horizontal gitu kali ya kira-kira. Oke, jadi saya akan cabut dulu kabel-kabelnya. Kok banyak benar ya kabelnya teman-teman. Ini televisi kacau sekali ya, itu sudah lubang juga di situ ya untuk bodinya. Oke, sudah terbuka semua, dan kita lihat ya secara fisik dulu apakah ada komponen yang bermasalah. Coba kita lihat, itu adalah IC ya, itu sana IC vertikalnya yang kakinya ada banyak. Kayaknya normal aja ya teman-teman. Seluruh komponen kayaknya ndak ada yang mencurigakan ya. Wah, ini berkarat ya itu. Oke, kayaknya enggak ya. Oke, jadi kita langsung saja untuk membalik ya mesinnya, lalu kemudian mengadakan pengukuran. Oke, jadi di sini mesinnya udah saya balik ya teman-teman. Jadi untuk area vertikal ya kayaknya ada di sini ya, dan bukan kayaknya lagi ya, dan memang ya, memang ada di sini teman-teman. Jadi sebelum kita melakukan penggantian spare part ya, alangkah baiknya kalau kita melakukan pemeriksaan dulu ya, baik itu solderan apakah mungkin ada retak, dan bisa juga tegangan, apakah tegangan konsumsi daripada IC vertikal ini ada yang mogok begitu teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan melakukan solder dulu ya, karena bisa teman-teman lihat ini. Coba dilihat ya, itu sudah retak ya teman-teman. Itu kayaknya agak retak ya untuk kaki-kaki IC vertikalnya. Oke, jadi saya akan coba melakukan penyolderan dulu, lalu kemudian kita lihat hasilnya. Kalau memang hasilnya masih nihil, kita akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi di sini untuk mempersingkat video ya, saya tidak usah mungkin untuk merekam proses penyolderannya teman-teman, karena semua pasti udah pintar untuk menyolder ya. Nah, coba lihat ya, kaki-kakinya udah saya solder ya, begitu ya, udah saya solder. Jadi saatnya kita akan tes. Oke, semoga saja sudah berhasil ya teman-teman. Jadi kita tidak usah lagi berpanjang lebar. Oke, ini sudah saya colok ya. Coba kita lihat apakah heater udah nyala ya heaternya teman-teman. Oke, kita lihat ke depan apakah dia sudah melebar. Waduh, kayaknya belum ya teman-teman.
belum melebar ya, bisa dilihat itu. Oke, karena dia belum melebar jadi terpaksa kita harus melakukan pemeriksaan lebih detail lagi. Oke, jadi di sini ya saya sudah siapkan multinya ya teman-teman untuk melihat kerusakannya. Dan pertama-tama ya yang harus kita lakukan untuk kasus yang seperti ini, gambar menyempit ya atas bawah. Untuk area vertikal itu kita harus ukur dulu ya teman-teman. Pertama-tama yang harus kita ukur adalah di bagian sini ya, yaitu di bagian PCC. Oke, coba kita ukur ya. Ya oke, normal ya teman-teman, karena di sini itu normalnya adalah antara 24 hingga 28 ya, bahkan ada beberapa jenis yang menggunakan sampai 30. Oke, kalau di sini bagian pump up-nya ya sama ya teman-teman, normal ya di atas 20. Yang jelasnya tegangan di bagian sini ya seharusnya itu beda 0,5 hingga beda 1 volt dari tegangan PCC teman-teman. Terus yang kedua yang harus kita ukur adalah output vertikal ya, output vertikal ini adalah diode ya teman-teman, ini adalah diode. Coba kita lihat di sini normalnya adalah belasan volt ya. Wah, ini ada 25 ya teman-teman, ada 25, berarti ini ada indikasi kelainan pada IC ya kalau seperti ini. Coba yang di sini. Nah, sama ya teman-teman, di sini seharusnya ya normalnya adalah sekitar 14 ya teman-teman, 14 hingga 17. Ada beberapa yang menggunakan sampai 18 ya, cuma itu jarang ya, yang kebanyakan adalah sekitar 14-an gitu ya. Oke, jadi dengan melihat ya hasil seperti ini, saya curiganya itu yang bermasalah adalah di bagian sini ya, yaitu di bagian IC. Oke, jadi kita langsung untuk mengganti saja. Apakah benar kecurigaan saya atau bagaimana? Oke, langsung aja. Oke teman-teman, jadi bisa dilihat ya, saya sudah cabut untuk IC-nya ya. Sekalian saya cabut juga elko yang di depannya karena tidak bisa dibuka untuk sekrupnya ya teman-teman. Kalau elko itu ada, jadi saya buka. Dan ini adalah IC vertikal ya, yang aslinya ya, yang tadinya saya cabut, yaitu dengan nomor 78041 ya. Ya, 78040 teman-teman. Bisa dilihat ya, ternyata dia adalah 78040. Oke, jadi di sini mungkin saya akan mengganti ya dengan seri lain karena 78040 kebetulan saya nggak punya. Jadi saya akan ganti dengan menggunakan 78141 ya teman-teman. Oke, jadi secara teori ya 78141 itu ampernya lebih tinggi. Namun di sini saya hanya akan menggunakan yang sesuai untuk standar TV Cina ya. Karena untuk IC seperti ini itu ada banyak macam ya teman-teman. Ya, untuk standar TV Cina ada ya, untuk standar TV Sharp, LG ya. Jadi untuk standar televisi Cina itu cenderung harga IC-nya lebih murah gitu ya. Oke, jadi kita langsung pasang saja untuk melihat isinya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan melihat hasilnya bagaimana ya. Oke, jadi ini IC udah saya ganti ya teman-teman. Namun seperti ini ya, untuk penggantian IC vertikal di televisi manapun itu ya, itu alangkah baiknya apabila IC vertikal habis kita ganti ya, itu elko ya, yang dari dioda yang menyeberang ini, atau biasa teman-teman bilang dioda pump up ya, itu ada elko nya ya 100 mikro, biasanya 50 volt ya teman-teman, ada juga yang 35 volt. Alangkah baiknya kalau elko ini kita ganti terlebih dahulu ya, sebelum televisinya kita serahkan ke konsumennya teman-teman. Mengapa? Karena biasanya elko ini apabila dalam keadaan kering itu menyebabkan IC vertikal ini tidak akan bertahan lama, seperti itu ya. Jadi kalau saya di sini ya biasanya melakukan penggantian untuk elko itu sebelum saya serahkan ke yang punya televisi. Oke, jadi di sini kita akan coba saja ya, langsung mengetes dulu. Jadi elko-nya saya tidak ganti ya, nanti sebentar habis ini mungkin saya akan ganti teman-teman, karena di sini saya akan mengetes saja dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, semoga saja berhasil ya. Oke teman-teman, jadi kita akan ukur dulu ya tegangannya seperti apa. Bisa dilihat ya 27 ya teman-teman. Terus kemudian yang di sini tadi kan 26 ya. Oke, sudah 27 juga ya. Terus kemudian
di sini ya. Tadinya di sini itu ada 25 volt ya teman-teman. Tadi kan saya bilang normalnya itu adalah sekitar berapa ya? Sekitar 14-an ya. Oke, kita lihat ya. Waduh, kok malah jadi 0 ya teman-teman. Oh salah ya, ternyata ini ya. Salah pin ya. Oke, coba kita lihat. Nah itu dia sudah 15 ya, 14 15 gitu. Terus kemudian di sini sama ya teman-teman, sudah turun ya. Yang tadinya di situ adalah 25, sekarang tinggal 15, sekian ya. Oke, jadi kita akan lihat ke depan apakah sudah bagus atau bagaimana. Nah loh, ini dia teman-teman, sudah ya, televisinya sudah lebar kembali ya, gambarnya itu sudah tidak menyempit lagi. Cuma ini karena dia dalam keadaan mode apa ya namanya itu ya, adalah gitu. Oke, jadi kita langsung saja untuk melihat hasilnya ya, dengan memberi gambar yaitu antena itu ya. Oke, jadi ini saya sudah pasangkan antena ya, kita lihat. Nah loh, gambarnya udah normal kembali ya teman-teman, sudah normal kembali. Oke, jadi seperti itu ya penanganannya untuk televisi yang kasusnya seperti awal video tadi. Oke teman-teman pemula ya, khususnya bagi rekan-rekan yang masih belajar, terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solder sakti.